Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada saudaraku, dimana pada saat ini saya akan mau sharing satu topik yang sangat sering kita percakapkan, yaitu adalah ibadah. Ya, dimana esensi dari ibadah itu apa? Ya, sebetulnya ibadah itu sesungguhnya apa itu ibadah yang sesungguhnya? Ya, jadi sini saya akan mengulik satu topik kita ini supaya kita mengerti, memahami saudara, supaya kita betul-betul melakukan ibadah yang benar, ya, supaya kita bisa betul-betul melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana saya akan membacakan kepada kita kitab Roma, ya, ayatnya yang ke-12, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama saudaraku, di mana kitab tersebut berbunyi, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ya. Jadi persembahkan tubuhmu, ya, yang hidup, yang kudus dan berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini yang dimaksud ialah ibadah yang dilakukan dalam keseharian hidup kita secara total dalam hal apapun, saudara. Jadi maksudnya hidup kita, ya, seluruh baik kekuatan pikiran, tindakan, perkataan, perbuatan, tingkah laku, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Di saat kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya, setiap hari, ya, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Bukan maksudnya ibadah itu cuman sekali seminggu, saudara. Jadi banyak orang beribadah sekali seminggu, Senin sampai Sabtu, bebas. Ya, semua keinginan kita, kehendak kita, Senin sampai Sabtu. Tapi kalau hari Minggu ya untuk Tuhan. Itu sangat-sangat konyol pemikiran hal tersebut, saudara. Ya, jadi Tuhan mau kehidupan kita yang menyeluruh, ya, di mana yang berkaitan dengan hal itu ialah di dalam kelayakan di dalam Tuhan, di mana firman Tuhan juga berkata, "Kuduslah kamu karena aku kudus." Nah, ini sangat berkaitan, saudara. Jadi kalau kita kudus, kita melakukan kehendak Tuhan, kita sudah ibadah. Persembahkanlah tubuhmu, kata Tuhan. Hidup kita yang dimau Tuhan. Begitu juga dengan pikul salib, sangkal diri. Kita harus memikul salib. Kita sama seperti Tuhan Yesus, ya, melawan dosa, sangkal diri, bukan keinginan kita lagi, tetapi keinginan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Jadi di sini juga ada ibadah, ialah persembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Dan ibadah yang benar adalah pelayanan kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh jiwa roh dengan aneka tindakan dan sikap hormat dengan puja, ketundukan serta ketaatan dengan penuh ucapan syukur. Ya. Di sini ada juga pelayanan, saudara, di mana pelayanan ya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan kepadanya. Jadi itulah inti dari ibadah dan pelayanan kita, saudara, kepada Tuhan. Ya, jadi dan satu hal yang mungkin saya pertanyakan kepada kita, saudara. Kalau memang ibadah cuma di gereja, ya, di saat kita dalam keadaan kritis atau sakit atau tidak bisa ke gereja, apakah kita tidak ibadah? Ya. Kalau memang cuma esensinya ibadah itu adalah ke gereja. Jadi ibadah itu dalam hal artian dia menyeluruh, saudara.
Dia tidak mengenal ruang, waktu, tempat, dan sebagainya. Tetapi dia dalam pengabdian, ya, melakukan kehendak Tuhan, ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dengan kehendak Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Ya. Bagaimana Rasul Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap berharga sebelum mengenal dia, semua kuanggap sampah karena pengenalan Kristus. Jadi intinya pengenalan sampah itu selain melakukan kehendak Tuhan, semuanya dianggapnya sia-sia. Begitu juga dengan pengkhotbah. Ya. Bagaimana Salomo, ya, di dalam kehidupannya, semua dia miliki, saudaraku. Ya. Baik tahta, jabatan, perempuan istrinya 1000. Ya. Baik dari hal apapun, kehormatan, kejayaan, semua dia miliki. Dan dia, setelah dia mempunyai semua, jikalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu semua sia-sia. Menjaring angin, katanya. Kalau kita menjaring angin itu tidak akan pernah kita mendapatkan angin itu, saudara. Seperti pepesan kosong, kata Salomo. Jadi hal tersebutlah yang perlu kita pahami, ya, supaya jangan kita cuma hanya hari Minggu kita ibadah. Di saat hari Minggu itu kita betul-betul sungguh-sungguh menangis, ya. Tetapi di hari Senin sampai Sabtu kita tak ubahnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Yang melakukan kedagingan kita, kehendak kita, ya. Bahkan tidak ubahnya sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kehidupan kita adalah yang dimau Tuhan, saudara, supaya Tuhan berkenan, Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi saksinya, Tuhan pakai kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat kepada semua orang. Di saat Tuhan berkenan kepada kita, kita menjadi orang-orang yang dipakainya untuk kepuji kemuliaan namanya. Kita beriman kepada Tuhan, ya. Beriman saja tidak cukup, saudara, harus bertindak. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Di saat kita melakukan kehendak Tuhan, itulah iman kita. Itulah tanda kita bahwa kita mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Supaya apapun yang kita lakukan, itu tanda cinta atau tanda pengabdian kita kepada juru selamat kita, saudaraku. Ya, kiranya pengertian sharing kita di saat ini memberikan kita hikmat pengertian, pengetahuan, supaya hidup kita semakin dibaharui, dipulihkan. Ya, kiranya Roh Kuduslah yang sanggup untuk membuat kita bisa semakin serupa segambar dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya aku berdoa, kiranya saudara yang mendengarkan video ini dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, pakai Tuhan luar biasa, supaya hidup kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan tanpa, ya, embel-embel apapun, saudara. Ya, murni, ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.